Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat zuhur. Sebelum kita lanjutkan dengan kajian kita, terlebih dahulu kita berfatihah, di mana jamaah kita yang bernama Eman Sulaiman bin Haji Abdul Hamid atau itu dari Tuhan Sawal pada hari ini akan melakukan operasi batu ginjal. Ya, kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini al-Fatihah. Ya, kita lanjutkan coba dia halaman 120 bab 33 pasal masalah sifatul qanaah, tentang keutamaan qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah ialah kita menerima dengan ikhlas dan bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, betapapun kecilnya. Jadi setelah kita berusaha berikhtiar, kalau hasilnya segitu, itu lagi kita syukuri. Itu namanya qanaah. Puas dengan apa yang kita miliki, dengan Allah yang berikan kepada kita. I'lam annahu yang penting yakun al-faqiru qani'an. Ketahuilah bahwa mestinya orang yang hajat kepada Allah, fakir itu maksudnya fakir butuh kepada Allah, qani'an, dia orang yang puas, munqati aqrabi al-faqir, memutus rasa tamak dan serakah daripada makhluk. Ghairu mutafitin ila ma fi aidihim, tidak menoleh kepada nikmat yang ada pada orang lain. Karena kebanyakan kita tidak bersyukur karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nikmat yang kita miliki kita bandingkan dengan milik orang lain. Oh, dia banyakkan, dia kayakan. Akhirnya kita tidak merasa bersyukur. Itu multafid ila ma fi aidihim. Tidak usah menoleh untuk menoleh diri jangan, kecuali kepada yang lebih rendah dari segi dunia ini. Wala harisan ala kisabil mal, dan juga tidak perlu berserakah untuk mencari harta. Kaifakana wala yumkinuhu, bagaimana tidak mungkin itu terjadi? Illa binayyakna, kecuali dia puas dengan pemberian oleh Allah. Kita syukuri, kita nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Di qadri darurah itu sekedar kepentingan untuk hidup. Innal mat'am, kita perlu makan. Wal malbas, kita butuh pakaian. Wal maskan, kita butuh hunian atau rumah. Wa yang terakhir ala qadrikan cukup atau membatasi diri hal minimalis. Qadron wa qadrunaman wa yadku amalau ila yaumihi, dan menolak cita-citanya atau mengembalikan angan-angannya pada hari itu atau sampai sebulan. Walaya hidup qalbuhu bima pada sehari, dan tidak perlu memikirkan hatinya itu kalau besok saya makan apa, bulan besok makan apa, lusa terlalu jauh. Ya. Baik tasawwuf wa ila kasir autul amali, dan jika dia rindu untuk memiliki banyak hal atau memperpanjang anak-anak, fa innahu ba'da al-qanaah, maka dengan sifat itu dia jauh dari sifat qanaah. Karena dia ingin membayangkan bagaimana setahun yang akan datang saya makan sekali, terlalu jauh. Ya,
Seminggu saja itu terlalu jauh. Ya. Hari aja, hari ini saya makan apa? Besok ada lagi. Besok ada lagi. Jadi jangan terlalu jauh. Ya. Wa tadanna la mahalata bil qawmi. Wa dzallal hirsa wa jallahu al-hirsu wa tama ila masawil akhlaq. Karena sifat tanah itu dan tidak berkecukupan adalah mendorong kepada akhlak yang buruk. Wartika bil munkarat dan melakukan hal-hal yang dilarang. Al-Qariqah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad ja'ala adami al-hirsi waqad habala adami al-hirsi wa tama wa qillatul qanaah. Karena sedikitnya rasa puas. Kalau Rasulullah bersabda, "Laukan alaihi Adam." Kalaulah manusia wadiya min habil mempunyai dua lembah yang terdiri dari emas, layak lam salihah. Jadi kalau seorang mempunyai dua ember emas, dia pengen yang ketiga ember. Jadi wadi itu adalah lembah yang ada di samping gunung, berbukit ada lembah, di mana itu berisi air, tanahnya bentuk dan sebagainya, semua berisi emas, semua penuh emas. Dia juga itu masih kurang, saya pengen yang ketiga. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi tidak ada kuat. Laptaulah masalisan, wala yang tahu jauh bamiana illa akram. Dan tidak akan memenuhi ya, daripada perutnya manusia kecuali dia kalau sudah menjadi tanah. Jadi kalau sudah meninggal dunia, baru keinginannya apa? Berhenti. Hatta berhenti. Ya saya ingin sedikit cerita. Dulu di zaman Yunani kuno itu ada namanya Raja Midas. Dia pengusaha raja yang sangat kaya. Tapi dia merasa kurang terus. Sudah punya emas, ya, bertonton, punya perak, punya kendaraan, tapi dia merasa belum kuat. Akhirnya dia meminta kepada Tuhan, "Ayah, Tuhanku, kabulkanlah doaku sekali ini." Apa permintaannya? Apa yang aku pegang adalah akan menjadi emas. Apa yang dipegang menjadi emas. Ya. Nah, akhirnya doanya dikabulkan. Kemudian dia mati gara-gara semuanya menjadi emas. Dia pengen minum, air itu jadi emas. Gak bisa minum, kausan. Dia pengen makan, dia pegang nasi, jadi emas. Dia mau bercinta dengan istrinya, dia pegang punya istrinya, jadi emas. Sampai semuanya apa yang dibuat menjadi emas. Kenapa? Karena serakah. Jadi dengan keserakahan itu dia menjadi cepat mati. Ya. Kenapa? Karena tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita jangan sampai jadi Raja Midas. Ya. Jadi wajar saja. Ya. Jangan sampai saudara berdoa air jadi emas, saudara akan mati kehausan. Saudara bisa nggak minum emas? Nggak bisa, mau minum emas bisa minum. Apa saja, dia pengen naik kendaraannya jadi emas. Akhirnya beberapa mati, beberapa hari kemudian dia mati. Kenapa? Karena kehausan. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Padahal di sekelilingnya ditanggung oleh Allah. Ini bicaranya beda. Di sini ada pesan moral bahwa kita tidak perlu terlalu serakah. Jadi secukupnya saja apa yang perlu kita makan itu ada, perlu kita minum. Jadi memang hidup itu enak banget, ya. Ya kita pengen makan, makan. Kita pengen minum, makan. Kita pengen bepergian, pas ada. Kita pengen nyekolahin anak, pas ada dia.
Kita pengen bangun rumah pas ada. Enak begitu. Tapi kalau berlebihan, kenapa menyiksa? Nah, jadi pesan moral dari cerita itu adalah bahwa apapun agamanya, apapun bentuk orangnya, jenis kelaminnya atau jenis kulitnya, kalau yang namanya seraka tidak disenangi, baik oleh manusia ataupun oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang kita lanjutkan. Jadi sini katakan tidak akan pernah puas manusia dengan nikmat Allah yang telah diterima, kecuali dengan sifat kebenaran. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan memberikan taubat kepada orang yang taubat. Wa an Abi Waqid al-Laitsi, dan dari Abi Waqid al-Laitsi bahwa kana Rasulullah idza uhiya ilaihi, ketika diberikan wahyu kepadanya, atainahu yu'allimuna mimma uhiya ilaihi, dia mengajarkan kepada kami tentang wahyu yang diberikan kepadanya. Fahaddathu dzata yaumin, dia berbicara pada suatu hari, inna Allah azza wa jalla yaqul inna anzalna al-ma'a liqamis shalah, sesungguhnya kami menurunkan harta itu untuk bisa menegakkan sholat. Wa idza zakat, dan mengeluarkan zakat. Walau kana li adam wadin min zahabin, kalau manusia mempunyai satu bidadari atau satu lembah dari emas, la ahabba ayyakuna lahu sani, dan dia pasti cinta, ingin untuk memiliki yang kedua. Wa in kana lahu as-salih, jika sudah mempunyai dua, la habba ayyakuna lahu salih, pasti dia ingin yang ketiga. Wala yang bangga benar juga, dan tidak akan terpenuhi ya rongga daripada perut manusia kecuali kalau sudah menjadi tanah atau dia masuk ke tanah atau di tubuh. Wa yaqulu ala man, dan Allah akan memberikan taubat, berikan ampunan kepada orang yang bertobat. Wa qala Musa al-Asari, dan Abu Musa al-Asari berkata, nuzilat surat, diturunkanlah surat Bara'ah. Wa haqqu minna inna Allah yu'id hadati yaqwa la khalaqa, sesungguhnya Allah akan memperkuat agama ini dengan satu kaum yang tidak berakhlak. Walau ada limana wadiyain min mali, kalau manusia mempunyai dua bejana yang terdiri dari harta, dan tamanna wadiyah salisa, dan dia ingin bejana yang ketiga. Wala yaqulu illa al-qura, dan tidak akan terpenuhi ya, batin atau perutnya manusia kecuali setelah dia masuk tanah. Wa yaqulu ala man. Jadi di sini dijelaskan menurut hadis bahwa dengan bagaimana supaya kita mensyukuri nikmat yang ada, itu tadi dengan sifat qanaah. Jadi apa yang Allah berikan itulah yang terbaik bagi kita. Ya. Dan tidak boleh kita membanding-bandingkan ya, diri kita dengan orang lain, karena itu bisa menyebabkan kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah yang ada pada kita. Bapak dan saudara-saudara sekalian, mungkin sampai sini dulu ya, karena saya lagi terakhir ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.